Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifin Ramadan dari TKT 4202. Di video ini saya akan menjelaskan tentang uji kompetensi 2 mata kuliah jaringan telekomunikasi broadband. Ya, pada uji praktikum 2 ini saya akan membuat sebuah tutorial untuk modul 3 dan 4 dengan ketentuan untuk klien 1, klien 2 itu merupakan NIM digit terakhir 4 digit NIM saya. Nah, sebelumnya untuk modul 3 itu merupakan komunikasi VoIP atau Voice over IP dengan menggunakan bantuan dari Trixbox. Nah, Trixbox itu sendiri merupakan sebuah VoIP server yang menyatu dengan sistem operasi, yaitu sistem operasinya Linux CentOS. Kemudian berikutnya, setelah Trixbox sudah dikonfigurasi, maka untuk melakukan calling antara klien 1 dan klien 2 menggunakan Swiper. Di sini saya sudah menginstal Swiper. Kemudian untuk modul 4 langkahnya sama dengan modul 3, hanya saja data calling yang dilakukan antara klien 1 klien 2 menggunakan Swiper, kita akan capture data tersebut sehingga akan menghasilkan sebuah data quality of service atau QoS yang diperoleh dari calling tersebut. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pertama, kita akan membuka Trixbox-nya dulu. Nah, di sini Trixbox-nya sudah saya install di VMware. Kemudian kita power on, dinyalakan Trixbox-nya. Jangan lupa untuk koneksi Trixbox ini merupakan koneksinya adalah bridge, sehingga akan diperoleh IP dengan yang sama pada laptop. Ini prosesnya agak lumayan lama untuk startupnya. Nah, ini sudah masuk. Nah, di sini ada IP yang diperoleh dari bridge itu tadi. Kemudian login. Nah, untuk masuk ke menu agar kita bisa menyeting IP-nya, ketik system config network. Nah, di sini pilih edit device, kemudian pilih yang ETH0. ETH0 ini merupakan IP dari laptop kita. Nah, di sini saya sudah menyetingnya pada modul 3, namanya ETH0, kemudian IP-nya itu statik ya. Ini masukkan IP
di apa yang di laptop ini. Kita bisa ngeceknya dengan cmd. Misalnya kita akan mengecek IP-nya. Nah, di sini terdapat IPv4 address. Nah, untuk digit terakhir kita tulis 200, tidak sama dengan yang ini. Kemudian untuk subnet max-nya juga diisi sama seperti ini, 255.255.255.0. Sama dengan default gateway-nya juga sama persis. 192.168.43.1. Nah, yang berbeda itu di digit terakhir pada static IP. Nah, ini merupakan IP yang akan kita buka di browser untuk masuk ke Trixbox-nya. Ini oke saja. Kemudian save. Berhubung saya sudah membuat, tidak perlu save, tidak apa-apa. Nah, berikutnya kita akan masuk ke browser dan membuka Trixbox-nya. Untuk membukanya kita ketikkan saja alamat IP yang tadi, yang static. Nah, di sini sudah masuk ke Trixbox-nya ya. Kemudian untuk code-nya kita switch saja. Nah, di sini sesuai praktikum, ketik main dan passwordnya itu password. Nah, ini close saja. Di Trixbox ini kita akan membuat sebuah extension yang mana nanti ada klien 1 dan klien 2 sesuai NIM saya. Ketik klik ppx, kemudian ppx things. Nah, kemudian pilih extension. Nah, di praktikum sebelumnya saya sudah membuat klien 1, klien 2. Kemudian kita akan membuat lagi. Pilih submit. Nah, di sini ada beberapa informasi yang diisi. Misalnya ini NIM saya 4 digit terakhir 4057. Kemudian secretnya itu password untuk masuk pada itu, ada di swipernya. Samakan saja. Kemudian submit. Display name-nya.
Nah, di sini sudah terdapat untuk klien 1. Berikutnya kita akan buat klien 2. Sesuai perintah di soal, untuk klien 2 itu kebalikan dari klien 1. 7504. Nah, di sini sudah terdapat klien 1 dan klien 2. Kita apply dulu. Continue with reload. Nah, ini sudah terbuat ya untuk klien 1 dan klien 2. Kemudian langkah berikutnya kita akan buka swipernya. Nah, di swiper PC ini atau laptop kita akan menggunakan klien 1. Kemudian nanti di HP atau di smartphone saya akan menggunakan klien 2. Nah, ini untuk kliennya di sini masih menggunakan yang pada praktikum. Kita akan ubah pada akun. Nah, kita hapus dulu akun ini. Nah, lalu kita masuk lagi menggunakan klien yang sudah dibuat tadi. Ini untuk klien 1-nya. Nah, di sini untuk hostname-nya menggunakan IP static tadi. Oh, sebentar. Nah, untuk di sini kita isi user extension tadi. Maaf, salah tadi saya mengisinya display name. Kemudian login, next, skip. Nah, di sini sudah found ya untuk SIP-nya, karena kita menggunakan SIP di Trixbox tadi. Kemudian next. Nah, ini sudah centang hijau. Kemudian saya akan mengkonfigurasikannya yang di HP untuk klien 2. Nah, saya sudah mengkonfigurasikannya untuk klien 2 yang di smartphone atau HP. Kemudian kita akan coba melakukan calling atau panggilan, misalnya dari HP.
ke laptop saya. Nah, di sini sudah ada incoming call atau panggilan yang datang dari Ramadan, yaitu klien 2 yang sudah dibuat di Trixbox tadi. Kemudian accept. Nah, di sini sudah terdapat ya panggilannya. Ada waktunya di sini. Kemudian kita coba dari PC ke HP saya. Nah, di sini sudah terdapat panggilannya. Nah, saya sudah mengangkatnya di HP. Oke, itu untuk modul 3. Kemudian pada modul 4 kita akan mengcapture paket data yang dilakukan dalam panggilan ini menggunakan software Ethereal. Misalnya saya mencoba melakukan panggilan lagi. Nah, selama panggilan kita tidak boleh menutupnya ya untuk mengcapture data. Kemudian kita buka Etherealnya. Di sini sudah muncul software Etherealnya. Kemudian untuk mengcapture-nya pilih capture, kemudian interface. Nah, di sini pilih yang Microsoft ataupun yang terdapat paket yang didatangkan atau diterima. Terus pilih prepare. Kemudian di sini kita akan melakukannya after misalnya 1 menit, 1 menit, kemudian pilih start. Kita tunggu sampai 1 menit. Oke, di sini sudah tercapture. Kemudian berikutnya
Nah, kita akan melakukan filter IPv4. Untuk panggilan ini kita sudah boleh dimatikan karena sudah tercapture datanya, paketnya. Kemudian berikutnya kita akan memfilter paket ini ke IPv4. Nah, pada statistik kemudian pilih di sini pilih statistik, kemudian conversation list, lalu pilih IPv4. Nah, di sini kita pilih yang jadi IP lawan bicara kita tadi dan IP kita dari PC ke smartphone. Nah, di sini yang paling terakhir yang terdapat paket yang paling banyak. Nah, berikutnya, di sini kita sudah memfilternya ke IPv4. Nah, berikutnya kita akan memfilter lagi ke protokol RTP. Klik kanan, kemudian decode as. Nah, kemudian di kolom ini kita pilih RTP. Nah, di sini, kemudian oke. Nah, di sini sudah. Berikutnya klik statistik, kemudian pada RTP stream analyze. Nah, di sini sudah diperoleh data-data QoS-nya, ada jitter, delta, dan beberapa yang lain. Kemudian pada praktik modul 4 ini kita juga akan meng-save-nya dalam bentuk CSV. Kita pilih save as CSV, dan misalnya kita akan menamainya Ucicom 2 Chartel. Misalnya kita akan simpan di misalnya di E ya, kita akan simpan dan oke. Nah, coba kita buka di E. Mohon maaf, harusnya tadi kita tambahkan .csv agar formatnya menjadi CSV. Ucicom 2.
Misalnya di F, kita akan simpannya di F. Kemudian tambah .csv. Oke. Nah, ini sudah terdapat. Coba kita buka filenya. Nah, di sini sudah terdapat data-data yang sama dengan yang di Ethereal. Ini merupakan protokol RTP. Nah, di sini sama dengan ini. Merupakan data QoS yang diperoleh dari hasil calling antara client 1 dan client 2 menggunakan software Swiper. Oke, sekian video dari saya mengenai Ucicom 2 Jartel ini pada untuk tutorial modul 3 dan modul 4. Sekian, bila salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.